Al-Imam Syekh Nawawi Al-Balqini dalam kitabnya Maraqiyul Ubudiyah ala Syarhi Bidayatil Hidayah yang disusun oleh Imam Ghazali, kitab Bidayatul Hidayah, dijelaskan oleh Syekh Nawawi yang lahir 450 Hijriah meninggal 405 Hijriah, yaitu Imam Ghazali rahimahullah. Beliau menyatakan Asy-Syama'ilu Muhammadiyah Syarifah, ada 10 sifat kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki manusia biasa. Dari 10 ini sudah cukup Nabi berbeda dengan manusia biasa. Yang pertama, lam yahtalim qattu tawha mutlaqah abada, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam seumur hidup tidak pernah mimpi basah. Terjaga. Seluruh manusia yang laki-laki khususnya pasti pernah mengalami mimpi basah. Bahkan ulama fikih meletakkan bab khusus sebagai tanda alamat balik, yaitu al-ihtilam, mimpi basah. Tapi Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah mengalami mimpi tersebut. Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah meninggal 196 Hijriah, ar-ru'ya minallah wal hulmu minas syaitan, mimpi yang baik dari Allah, mimpi buruk dari syaitan. Tidak mungkin syaitan bisa menguasai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau tidak pernah mimpi basah. Yang kedua, ma tatha'aba aslan fi madz zaman, Rasul sallallahu alaihi wasallam seumur hidup tidak pernah menguap. Tidak pernah menguap. Seumur hidup kita manusia biasa pernah menguap, bahkan hampir setiap hari menguap. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah seumur hidup. Tidak ada manusia yang seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tatha'ub fa inna ma huwa minasyaitan." Menguap itu asalnya dari syaitan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka usahakan tolak uapan tersebut semampu, dengan cara menutup mulut dengan tangan. Nabi SAW seumur hidup tidak pernah menguap. Berbeda dengan manusia biasa. Yang ketiga, minhu dawa falam tahrab. Jika ada hewan-hewan yang liar, jika menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, hewan liar tersebut menjadi jinak dan tidak lari, tidak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah meninggal 291 Hijriah dalam kitab Musnad. Ada unta liar di kota Madinah. Dia menetap di satu kebun. Tidak ada seorang pun yang berani masuk ke kebun tersebut. Kenapa? Tiap ada orang yang masuk ke kebun tersebut, ini unta dia tendang, dia tangguh. Saking liarnya, tidak ada yang berani masuk menemui unta tersebut. Akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah masuk ke kebun tersebut. Mereka katakan, "Ya Rasulullah, ada unta liar, untanya galak." Nabi katakan, "Dia mengenal saya." Karena tidak ada satu makhluk yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, pasti mereka mengenal saya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Nabi masuk ke dalam kebun tersebut. Unta yang liar itu dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia lari menghampiri Nabi persis di hadapan Rasulullah, kemudian dia sujud dan menjadi jinak, bahkan dia pun menundukkan kepala di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan biawak sekalipun disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Mu'jizatun Nabi. Nabi katakan kepada biawak, "Ya Dom, wahai biawak, kau kenal saya?" Biawak itu diizinkan berbicara bahasa Arab dengan bahasa Arab yang fasih, mengatakan, "Anta Rasulullah wa anta Habibullah." Kau adalah utusan Allah, kau kasih Allah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di tahun 8 Hijriah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah, jadi seluruh makhluk ini mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk ke kota Makkah di tahun 8 Hijriah. Ini diceritakan dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'allamati Allamil Ghuyub oleh Syekh Muhammad Amin Qurdian Naskabandi rahimahullah. Nabi masuk ke kota Makkah, bertepatan ada seorang anak yang lahir, anak laki-laki. Dibawa anak bayi itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan Nabi memberikan nama kepada anak tersebut. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di hadapan
ratusan ribu manusia yang berkumpul pada hari itu. Nabi mengatakan kepada anak bayi tersebut, "Ya sobi, hal araftani?" Wahai anak bayi, kau kenal siapa saya? Kata Rasulullah SAW. Itu bayi bisa berbicara, padahal baru lahir. Bayi itu mengatakan, "Anta Habibullah, wa anta Rasulullah, wa anta Sofiyullah." Engkau adalah kekasih Allah, engkau adalah utusan Allah, engkau adalah manusia pilihan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengangkat kedua tangan dan berdoa, "Allahumma barik li hadzal waladil maimun." Ya Allah, berikanlah limpahan keberkahan kepada anak ini dengan limpahan keberkahan yang berlimpah. Dinamakan Maimun, artinya yang diberkahi. Kemudian Nabi katakan, "Samihi Maimun," kasih nama dia Maimun, anak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan manusia lainnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau punya kelebihan lagi, sudah 4. Yang kelima, bihalfihi ka'amami ru'yatu sabatat. Beliau bisa melihat dari belakang sebagaimana bisa melihat dari depan sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 649 Hijriah, meninggal 111 Hijriah, dalam kitab Al-Naqu fi Asbabil Wurud. Ketika itu ada beberapa orang sahabat, mereka datang sholat menjadi makmum, Nabi SAW menjadi imam. Selesai sholat, Nabi SAW mengatakan, "Kau punya sholat belum sempurna, rukumu belum sempurna, kamu punya i'tidalnya belum sempurna, kamu punya cara safnya belum rapat." Padahal Nabi menghadap ke depan. Maka mereka katakan, "Dari mana kau tahu ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Wallahi inni la ara min khalfi kama ara min baina yaday." Demi Allah, saya ini melihat dari belakang sama seperti saya melihat dari depan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada manusia yang seperti itu? Tidak ada. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga disebutkan sudah 5. Yang keenam, la yura atharu baulin minhu fi alan. Beliau punya kotoran dan air kencing, tidak ada satu makhluk pun yang pernah melihatnya. Disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah, ketika Rasulullah SAW keluar dari WC atau kamar mandi, beliau keluar, kemudian Sayyidatuna Aisyah masuk. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Saya tidak temukan bau busuk di dalam kamar mandi. Sebaliknya yang saya cium adalah bau misik dan kasturi." Keluar, beliau lihat juga tidak ada tanda-tanda kotoran ataupun air kencing. Kemudian dia lapor, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kotoranmu saya lihat tidak ada, air kencingmu juga tidak ada." Karena ketika mengenai bumi dengan secara otomatis menelan daripada kotoran dan air kencingnya para nabi. Itu jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak bisa terlihat. Bahkan 2 mazhab, dari mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah, itu menyatakan bahwa kotoran dan air kencingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suci, tidak najis. Itu 2 mazhab, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan demikian, bahwa kotoran dan air kencingnya Rasulullah SAW itu suci, tidak najis. Apakah sama dengan manusia biasa? Tidak sama. Jismuhu tahirun mutahharun mu'azzamun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal karim badri puja syamsi duha misbahu dulam sayyidil sakanain Abil Qasim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn al-Hasan Sayyidil Arab wal Ajam Nabil Haramain mahbub inda Rabbil Masyriqain wal Maghribain. Kata Sayyidina Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim yang lahir tahun 919 Hijriah, meninggal tahun 992 Hijriah di kota Inan. Beliau mengatakan bahwa tubuhnya Nabi suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keberapa? Keenam. Yang ketujuh, qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hati beliau tidak pernah tidur walaupun mata tertidur. Posisi beliau tertidur, akal beliau masih sadar, hati beliau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau bangun langsung melaksanakan sholat tanpa berwudu.
Kenapa? Karena tidurnya beliau tidak membatalkan wudu. Dan beliau nyatakan, ya Aisyah, ainai tanamani wa la yanamu qalbi. Dua mataku tertidur, tapi hatiku tidak pernah tidur, selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sama dengan manusia biasa yang tidurnya jadi lalai dan hilang akal, sehingga mewajibkan dia berwudu ketika sudah batal wudu jika ingin melaksanakan sholat. Berbeda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-8, la yara zillahu fi syamsi dhufatin. Bayangan beliau tidak pernah dilihat oleh orang-orang yang cerdas. Maksudnya apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam jika berada di siang hari, maka sinaran matahari menyinari beliau tidak memunculkan cahaya. Bayangan beliau tidak ada. Kenapa? Karena cahaya menyinari cahaya sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau ada di lampu, di tempat penerangan di malam hari, maka cahaya beliau lebih terang dari lampu pelita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu isnadun sahih dengan sanad yang sahih. Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, lam yakun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zilluhu wa lam yakum ma'a syamsi qattu illa walaba dawuhu syamsa wa lam yakum ma'a siraj qattu illa walaba dawuhu ala dawi siraj. Beliau katakan, Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya bayangan, dan jika beliau berdiri di tengah hari, sinaran matahari itu menyinari beliau, tidak ada muncul bayangan, bahkan cahaya beliau lebih terang dari cahaya matahari. Jika beliau berdiri di tempat lampu pelita yang terang, maka sungguh cahaya beliau lebih terang dari lampu pelita, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ada seorang tabi'in namanya Zakwan, dia katakan juga, la yuraziluhu fi syamsin wala qamarin. Sungguh tidak ada bayangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau berdiri dari sinaran matahari ataupun sinaran rembulan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-9 disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, katafa'u qad 'alata qauman idza jalasu. Pundak beliau kalau duduk dengan jamaah, dengan orang yang ramai, pundak beliau selalu tinggi sehingga orang dari kejauhan bisa tahu, oh di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pundaknya Allah Ta'ala jadikan, jika beliau duduk dengan orang yang lebih tinggi dari beliau, Allah jadikan pundaknya lebih tinggi dari orang yang tinggi. Karena tidak ada boleh yang bisa melangkai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau duduk dengan orang-orang yang sesama, tingginya sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pundaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada orang yang tingginya sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau berjalan dengan rombongan manusia, maka terlihat dari jauh, mata kita bisa mengetahui bahwa di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketahuan dari fisik yang Allah munculkan sehingga bisa nampak bahwa itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10 yaitu indal wiladati sisyadha bi muhtadali. Ketika beliau dilahirkan, maka diberikan mukjizat dan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ketika beliau mau dilahirkan ke dunia oleh ibundanya Aminah binti Wahab, Allah mengutus daripada dua wanita terbaik yang pernah ada di alam jagat raya ini. Allah mengutus Sayyidatuna Maryam, Allah mengutus Asiyah binti Muzahim untuk membantu persalinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada darah, tidak ada daripada nifas. Beliau terlahir bersih, suci. Bahkan disebutkan beliau dalam keadaan tersunat dan pusarnya telah terpotong. Dan beliau ketika lahir tidak mengeluarkan tangisan, tapi yang beliau keluarkan dari lidah beliau adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wa huwa sajid. Kemudian beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengisyaratkan jari telunjuk untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazil khasa'is fa'fatha takun amina min syarri narin wa surratin wa min mihani
inilah 10 kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian hafallah 10 kemuliaan Nabi, maka kalian akan aman daripada api neraka, kalian akan aman daripada para pencuri, dan kalian akan aman dari bencana yang Allah timpakan dengan menghafal 10 sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dinyatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantaini. Mudah-mudahan kita mengetahui daripada kemuliaan Nabi menambah kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menambah rasa hormat kita dan penghormatan kita dan ta'zim kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Ta'ala memerintahkan kita memuliakan simbol-simbol Allah. Wa may yu'azzim sha'airillah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan simbol-simbol Allah, maka pertanda dalam hatinya ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan simbol Allah yang paling terbesar, simbol Allah yang paling mulia, simbol Allah yang paling agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu pernah ditanya Nabi Daud berdoa, ya Allah, nikmat paling kecil apa yang pernah Engkau ciptakan? Allah nyatakan nikmat yang paling kecil yang pernah aku ciptakan adalah udara yang kalian bernafas dengannya. Itu nikmat paling terkecil yang aku ciptakan. Kemudian Nabi Daud bertanya, ya Allah, nikmat terbesar apa yang pernah Engkau ciptakan? Allah Subhanahu wa taala menyatakan nikmat terbesar yang pernah saya ciptakan adalah ketika saya menciptakan kekasihku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.